Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah menjegal Anies tanda tak mampu. Sungguh menjadi fenomena di seluruh Indonesia. Muncul pendukung dadakan di mana ada Anies, di situ melimpah manusia, merindukan perubahan di Indonesia. Dengan memilih Anies sebagai presiden di Indonesia tahun 2024. Selamat menyaksikan. Saya mengikuti perkembangan fenomena dukungan yang terjadi pada Anies semakin hari semakin melimpah dari seluruh penjuru tanah air. Setiap Anies melakukan kunjungan politiknya di suatu lokasi, maka penduduk di situ menyambutnya dengan antusias. Mengapa Anies begitu mempunyai daya tarik yang kuat bagi rakyat Indonesia? Daya tarik Anies yang kuat ini tidak muncul begitu saja, tetapi karena satu proses kristalisasi gesekan negatif yang diciptakan oleh penguasa saat ini. Mereka membuat informasi yang tidak seimbang tentang keberhasilan kinerja Anies. Justru mereka menciptakan ancaman-ancaman terhadap keberhasilan Anies dalam membangun Jakarta. Penguasa menjadi lembaga yang aneh, padahal sudah menjadi penguasa negara, tapi tidak percaya diri dengan masih memelihara pendukung dan tim ses seperti pada saat kampanye. Penguasa membangun tim buzzer RP yang bekerjanya menjatuhkan orang atau lawan politik yang dianggap membahayakan mereka. Anies yang pada awalnya bukan siapa-siapa, saat ini menjadi bakal calon presiden yang dipercaya oleh orang yang waras di Indonesia. Anies saat ini adalah putra terbaik Indonesia untuk menjadi presiden tahun 2024. Saat ini tidak ada calon presiden kualitasnya sebaik Anies. Ayo kita lihat realitanya. Dia menjadi tim sesnya Jokowi pada saat putaran pertama. Hadiahnya posisi Menteri Pendidikan. Kemudian dicopot di tengah jalan. Sebabnya apa? Sama-sama tidak ada yang bisa menjelaskan saat itu. Sudah tidak menjadi menteri lagi. Maka masa vakum ini dimanfaatkan oleh Prabowo menawarkan Anies untuk berpasangan dengan Sandiaga Uno menjadi cagup dan cawagup DKI. Momen inilah nama Anies mulai dikenal publik seluruh Indonesia. Dalam kontestasi untuk pilihan cagup dan cawagup tersebut, lawan mereka adalah pasangan Ahok dan Jarot dari kelompok penguasa. Pada akhirnya Anies keluar sebagai pemenang dan dilantik sebagai gubernur dan wagub DKI. Sejak pelantikan, kelompok resim selalu mengganggu kelancaran operasional Anies. Apalagi Anies menghentikan proyek PIK yang tidak pro rakyat. Bahkan saking mumetnya, menteri besar sampai turun gunung dan nyap-nyap
akan terus melawan Anies. Anies sebagai Gubernur DKI menjalankan janji selama dia kampanye, membuat warga DKI semakin nyaman. Keberhasilan kinerja Anies tidak ada satupun media nasional yang meliput. Disinilah ketidakseimbangan berita yang diciptakan oleh media nasional yang sangat pro penguasa. Tapi itu tidak masalah. Rakyat Indonesia bisa melihat informasi dari sosial media yang sangat gampang diakses. Yang penting punya kuota internet. Secara umum, kondisi ekonomi Indonesia semakin lama tidak semakin membaik. Hal ini ditandai dengan naiknya harga BBM, harga sembako, dan pajak. Sungguh ironis, punya pemimpin tidak mampu mensejahterakan rakyat, tapi justru semakin menyengsarakan rakyatnya. Korupsi merajalela di semua lini. Semua proyek pekerjaan melakukan markup harga, sehingga harga melambung tinggi. Kontrol dari auditor tidak menghasilkan apa-apa. KPK sebagai tembok terakhir penjagaan korupsi sudah dikebiri oleh penguasa. Bila rakyat sudah terganggu urusan perutnya, maka jangan harap penguasa akan bertahan lebih lama. Mereka lebih mendukung menciptakan peraturan yang menguntungkan penguasa yang dulunya membantu menjadikan dia menjadi penguasa. Berdasarkan hal-hal tersebut, rakyat menemukan sosok pada diri Anies sebagai orang yang mampu membawakan perubahan dari kondisi yang semakin tidak menentu saat ini. Mereka sudah terjebak dengan utang yang terlalu banyak dan KKN yang sangat nyata. Rakyat hanya dijadikan sapi perahan bagi mereka. Saking sudah tidak mampu cari duit untuk membayar bunga hutangnya. Ada hal yang aneh. Rakyat Indonesia yang jumlahnya banyak dan membutuhkan lapangan pekerjaan malah mendatangkan tenaga asing dalam jumlah yang banyak sekali. Yang mengherankan lagi, ada DPR, MPR, dan lembaga lainnya yang pada bungkam saja. Sungguh terlalu. Rakyat diberikan tontonan yang tidak baik dari orang yang dulunya memohon dipilih saat pilpres dan pilkada. Begitu sudah menjadi pejabat, yang diinginkan mereka melupakan dengan janji-janji yang diucapkan dalam kampanye. Seolah bila sudah berkuasa, negara itu menjadi milik mereka. Semua aturan yang sudah ada diganti dengan aturan yang menguntungkan mereka. Maka jadilah Indonesia seperti saat ini. Ada pejabat yang jadi bandar narkoba.
bandar judi online jadi pembunuh. Lengkap sudah derita rakyat Indonesia. Maka tidaklah mengherankan bila rakyat mencari sosok yang dapat melakukan pembaharuan negara. Pilihan yang paling tepat saat ini adalah pada Anies Baswedan. Itulah makanya setiap hari terus berlangsung dukungan kepada Anies semakin menggila. Semoga hal baik akan terjadi bila bibitnya baik. Tegakkan aturan kembali seperti sedia kala. Buat aturan oleh pakarnya dan harus berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat. Masa kampanye adalah masa jualan kecap. Tidak ada kecap nomor 2, pasti nomor 1. Rakyat tahu cara memilih presiden yang baik dan benar, yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Baik rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share.